Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia. Saya dari kelas 10 MIPA 2. HP yang saya gunakan saat ini untuk kegiatan sehari-hari dan untuk pembelajaran jarak jauh adalah Android, yaitu merek Vivo Y12. Pada video kali ini saya akan menjawab dua question atau dua pertanyaan. Pertanyaannya pertama adalah, menurut kalian, apa saja perbedaan mendasar dan prinsipil antara iOS dan Android sebagai sebuah sistem operasi di smartphone? Fitur apa saja yang hanya ada di iPhone dan tidak ada di Android, ataupun sebaliknya? Menurut kalian, mengapa dua operating system ini begitu berbeda satu sama lain? Atau jangan-jangan satu sama lain saling mencontek? Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perbedaan-perbedaan antara iOS dan Android antara lain yaitu yang pertama, kustomisasi tampilan. Jika dilihat dari interface atau antarmuka keduanya, baik sistem operasi Android ataupun iOS memiliki kesamaan berupa gerakan sentuh seperti misalnya menggeser, mengetuk, dan mencubit. Hanya saja, dalam hal kebebasan kustomisasi tampilan user interface, keduanya terdapat perbedaan, gengs. Sistem operasi Android sendiri memungkinkan penggunanya untuk melakukan kustomisasi tampilan seperti menambahkan widget dan shortcuts pada halaman home atau bahkan mengubah seluruh tampilan user interface menggunakan aplikasi launcher. Sedangkan di sistem seperti iOS, pengguna tidak diberikan kebebasan untuk melakukan hal tersebut, gengs. Meskipun masih bisa menambahkan widget, tapi widget di OS iOS tidak bisa dipasang pada halaman home, melainkan hanya di notification bar saja. Yang kedua, toko aplikasi resmi. Saat ini, semua smartphone sudah dilengkapi dengan toko aplikasi yang menyediakan banyak sekali aplikasi menarik yang bisa di-download oleh penggunanya. Meskipun keduanya sama-sama memiliki toko aplikasi, hanya saja toko aplikasi yang tersedia di HP Android dan iOS berbeda, gengs. HP Android dibekali toko aplikasi bernama Google Play yang bisa bebas dan mudah diakses lewat peran HP ataupun PC uang terhubung dengan akun Google kita. Sementara iOS sendiri memiliki toko aplikasi bernama App Store yang hanya bisa diakses lewat perangkat besutan Apple saja. Yang ketiga, berbagi data. Berbagi data merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna smartphone saat ini. Entah dari HP ke PC, PC ke HP, ataupun HP ke HP. Sayangnya hal tersebut akan sangat sulit dilakukan oleh pengguna yang memiliki HP dengan sistem operasi iOS. Hal itu dikarenakan perangkat iOS tidak bisa melakukan sharing data ke perangkat lain yang berbeda OS kecuali menggunakan iTunes. Gak heran jika perangkat iOS seringkali disebut sebagai perangkat antisosial karena keterbatasannya tersebut. Sementara di perangkat Android sendiri, pengguna bisa secara bebas berbagi data ke perangkat lain baik menggunakan Bluetooth ataupun kabel USB. Namun keterbatasan yang dimiliki iOS tersebut justru membuat perangkat iOS lebih sulit terserang virus yang berpotensi bisa merusak file. Yang keempat, model sumber atau source. Perbedaan selanjutnya dari sistem operasi ini adalah model sumber atau source-nya, gengs. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka atau biasa dikenal dengan istilah open source yang artinya perangkat dengan OS ini memungkinkan untuk dimodifikasi secara bebas oleh penggunanya. Sementara itu, iOS adalah sistem operasi dengan sumber tertutup atau closed source, sehingga pengguna perangkat dengan OS ini tidak diberikan kebebasan untuk mengubah perangkat sesuai dengan keinginannya sendiri. Meskipun OS dengan sumber terbuka sekilas terlihat lebih unggul, tetapi hal itu juga bisa jadi kelemahan loh, gengs. Hal itu dikarenakan sistem operasi open source bisa dimanfaatkan oleh pihak nggak bertanggung jawab, yang bisa berpotensi menyebarkan virus dan malware pada OS Android yang digunakan. Yang kelima, asisten virtual. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kini perkembangan juga sudah membekalkan sistem operasinya dengan asisten virtual pribadi yang bisa membantu memudahkan pengguna. Kamu bisa membuat perintah apapun menggunakan bantuan dari asisten virtual ini seperti menelpon seseorang, memasang alarm, membuka aplikasi tertentu, dan lain-lain.
Sistem operasi Android sendiri mengandalkan asisten virtual bernama Google Assistant, sementara iOS mengandalkan bantuan Siri. Pada dasarnya, kedua asisten virtual tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu penggunanya. Hanya saja, Google Assistant menawarkan hal yang lebih, di mana pengguna bisa meminta hiburan ataupun permainan, sedangkan Siri lebih monoton dan kaku. Beberapa fitur-fitur iPhone yang tidak ada di Android antara lain yang pertama kamera Magnifier, yang kedua Live Vista, yang ketiga tombol volume untuk mengambil gambar, yang keempat pesan rahasia di Notes, yang lima spoken content untuk membantu membaca. Kemudian beberapa fitur Android yang tidak dimiliki iOS antara lain yang pertama split screen, yang kedua fitur mematikan notifikasi dengan cepat, yang ketiga beralih antar aplikasi dengan cepat, yang keempat DOS penghemat baterai, yang kelima data saver. Mengapa dua iOS ini sangat berbeda? Karena dua iOS ini saling bersaing untuk menciptakan hal yang baru atau fitur-fitur yang baru dan berinovasi supaya menjadi yang terbaik dan lebih terbaik lagi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, selama belajar jarak jauh ini, menurut kalian apa saja kendala dan juga hal-hal positif yang kalian rasakan, terutama yang berkaitan dengan IT, contohnya handphone, jaringan internet, aplikasi, dan lain-lain? Silakan kemukakan pendapat kalian. Jadi jawabannya adalah kendala-kendalanya antara lain, satu, seringnya gangguan internet, baik itu kuota maupun wifi. Dua, seringnya handphone mengalami lag. Yang ketiga, serta terkadang HP mengalami kerusakan saat PJJ berlangsung. Berikut ini adalah pengaruh positifnya antara lain. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang kedua, banyak munculnya aplikasi belajar online. Yang ketiga, banyaknya kursus online gratis. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Yang keenam, penerapan ilmu di tengah keluarga. Yang ketujuh, membangun mental positif. Sekian itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.